Selamat siang investor, kembali bersama saya Melina dari Mexico Future News. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita seputar indeks saham Amerika dan juga komoditas minyak. Bursa saham Amerika Serikat berakhir bervariasi pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat atau Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Hal ini dikarenakan para pedagang melakukan aksi jual di saham teknologi. Namun, bursa Wall Street masih mendapat sentimen positif dari kemenangan Joe Biden dan ditemukannya vaksin COVID-19. Kabar terakhir mengatakan vaksin milik Pfizer asal Amerika Serikat yang berkolaborasi dengan BioNTech asal Jerman efektif untuk menangkal virus COVID-19 hingga lebih dari 90% tanpa adanya efek samping yang berbahaya. Kedua perusahaan tersebut berencana untuk mengajukan penggunaan darurat vaksin kepada Food and Drug Administration Amerika Serikat pada pekan ketiga November 2020. Pfizer dan BioNTech berencana untuk memproduksi 50 juta dosis vaksin COVID-19 di 2020 dan 1,3 miliar dosis di tahun 2021. Diketahui keduanya sudah mulai uji klinis fase akhir di Juli 2020 lalu. Rabu 11 November 2020, indeks Dow Jones Industrial Average naik sebanyak 262,95 poin atau 0,90% menjadi 29.420,92. Sedangkan S&P 500 turun 4,97 poin atau 0,14% menjadi 3.545,53. Kemudian indeks komposit Nasdaq turun 159,93 poin atau 1,37% menjadi 11.553,86. Sebaik 8 dari 11 sektor utama S&P 500 ditutup lebih tinggi, dengan sektor energi naik 2,52% memimpin kenaikan. Sedangkan saham teknologi melemah sebaik 1,94%, kelompok dengan kinerja terburuk. Sementara itu, Center for Indonesian Policy Studies menilai terpilihnya Joe Biden dan Kamala Harris dari Partai Demokrat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat akan berkontribusi pada upaya pemulihan perekonomian global. Peneliti CIPS Pinkan Audrey Kosijungan menyampaikan optimisme itu didasarkan pada program ekonomi keduanya yang cenderung terbuka terhadap kerjasama internasional. Hal ini juga akan membawa manfaat bagi Indonesia. Selain itu, terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat memberikan harapan pada situasi perang dagang dengan Tiongkok. Menurut Pinkan, pendekatan yang diusung oleh Biden diperkirakan berbeda dengan Presiden Donald Trump. Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Biden memungkinkan lebih mengupayakan diplomasi dalam mengatasi perang dagang. Sedangkan sejumlah bursa Asia berhasil bertahan di zona hijau pada awal perdagangan Rabu hari ini, kendati sejumlah bursa Amerika Serikat diterpa aksi jual akibat fokus investor yang beralih ke memburuknya kasus COVID-19 di beberapa negara. Sebelumnya pada awal pekan ini, bursa global cenderung meningkat seiring dengan respons pasar terhadap vaksin virus corona yang dikembangkan oleh Pfizer dan BioNTech terbukti 90% efektif mencegah orang tertular virus. Berdasarkan data Bloomberg pagi ini, indeks Topix Jepang masih menguat 1,3%, indeks Kospi Korea Selatan naik 0,5%, dan indeks ASX 200 Australian menguat 1,2%. Beralih ke berita komoditas, harga minyak mentah dunia menguat hampir 3% pada akhir perdagangan Selasa 10 November. Penguatan didorong oleh harapan pasar terkait pemulihan ekonomi karena vaksin corona. Rabu 11 November 2020, harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Januari naik 1,21 dolar Amerika Serikat atau 2,9% menjadi 43,61 dolar Amerika Serikat per barrel. Sementara itu, harga minyak mentah berjangka Amerika Serikat jenis West Texas Intermediate untuk pengiriman Desember naik 1,07 dolar Amerika Serikat atau 2,7% menjadi 41,36 dolar Amerika Serikat per barrel. Kedua kontrak pengiriman minyak mentah ini sempat melonjak sekitar 8% pada perdagangan Senin 9 November lalu. Angka ini merupakan kenaikan harian terbesar dalam 5 bulan terakhir. Penguatan harga minyak mentah dunia ini tepatnya terjadi setelah produsen obat Pfizer dan BioNTech mengatakan vaksin corona yang mereka produksi terbukti 90% efektif dalam uji coba awal. Menurut Direktur Energi Berjangka, Bob Yeager, dengan dikeluarkannya vaksin ini menyiratkan bahwa masyarakat dapat segera kembali beraktivitas dengan normal sehingga menyebabkan permintaan lebih besar untuk bahan bakar.
Di sisi lain, kebijakan lockdown atau penguncian wilayah di Eropa dan peningkatan kasus penularan virus corona di Amerika Serikat masih akan mengganggu permintaan bahan bakar. Alhasil permintaan minyak belum akan disignifikan. Sekian berita seputar indeks saham dan komoditas untuk hari ini. Saya Melina, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.